Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial, dan untuk kali ini akan membahas cara input dokumen penyesuaian pada MyApp Accounting. Di sini saya menggunakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 4, yaitu UD Mawarkul. Sebelumnya kita telah membahas cara input dokumen transaksi. Dari input dokumen transaksi yang telah kita masukkan ke dalam MyApp Accounting, kita telah mendapatkan trial balance per 31 Desember tahun 2024. Jadi di dalam Command Center, untuk kita melihat trial balance, yaitu kita pilih report, paling bawah report, lalu kita pilih trial balance. Kita lihat trial balance per Desember tahun 2024. Di sini kita lihat sesuaikan dengan trial balance yang ada di soal. Jadi trial balance yang ada di soal ini sama dengan trial balance yang ada di MyApp Accounting. Dari trial balance inilah yang nantinya akan kita menjadi panduan untuk membuat jurnal penyesuaian atau menginput jurnal penyesuaian. Bisa kita close dan bisa kita mulai untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu memo untuk penyesuaian dokumen transaksi nomor 21. Kita mulai yang pertama. Di bukti memorial 12.1 ada persediaan akhir supplies. Kita mulai bukti memorial 12.1 yang pertama, yaitu persediaan akhir office supplies dinilai sebesar Rp2.175.000. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyApp Accounting, yaitu kita pilih account, lalu record journal entry, dan kita mulai untuk bukti memorial 12.1 yang pertama. Jadi BM 12.1 yang pertama, tanggal transaksi kita isi tanggal 31 Desember tahun 2024. Memo kita isi yaitu penyesuaian office supplies. Lalu jurnal yang kita buat untuk penyesuaian office supplies yaitu akun 6. Kita pilih akun 6. Office supplies expense di debit, use account. Untuk jumlahnya nanti akan kita perhitungkan terlebih dahulu. Sedangkan yang di kreditnya yaitu office supplies, use account. Jadi untuk angkanya kita lihat di trial balance, yaitu office supplies ada sebesar 11 juta rupiah. Jadi ada sebesar 11 juta rupiah. Sedangkan yang dimintanya yaitu Rp2.175.000. Maka ini akan kita coba hitung. Maka akan coba kita hitung 11 juta rupiah. 11 juta rupiah, lalu yang diminta Rp2.175.000. Maka kita kurangi 11 juta, jadi 11 juta kita kurangi Rp2.175.000. Jadi kita kurangi Rp2.175.000. Maka didapatlah Rp8.825.000. Ini yang akan kita buatkan jumlahnya, yaitu office supplies expense di debit Rp8.825.000 di sebelah debit dan office supplies di sebelah kredit. Jadi jurnalnya office supplies expense di debit dan office supplies di sebelah kredit. Masing-masing
Jumlahnya sebesar Rp8.825.000. Lalu bisa kita record. Kita masuk bukti memorial 12.1 yang kedua. Kita lihat tanggal yaitu masih sama, tanggal 31 Desember. Di sini untuk beban sewa toko bulan Desember sebesar Rp2 juta. Maka memo kita isi beban sewa toko. Jadi kita input memo beban sewa toko bulan Desember, yaitu jurnal yang kita buat akun 6 untuk beban sewa yaitu rent expense di debit sebesar Rp2 juta kita input, dan yang di sebelah kreditnya yaitu akun 1 prepaid rent use account sebesar Rp2 juta. Jadi di sini penyesuaian untuk bukti memorial 12.1 yang kedua. Rent expense di debit dan prepaid rent di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp2 juta. Maka kita record. Lalu kita lanjut bukti memorial 12.1 yang ketiga. Tanggal 31 Desember kita lihat di sini beban asuransi untuk bulan Desember. Memo kita isi beban asuransi bulan Desember dengan jurnal yang kita buat yaitu akun 6 insurance expense di debit sebesar Rp1.750.000. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu prepaid insurance di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Setelah selesai bisa kita record. Kita lanjut bukti memorial 12.1 yang keempat. Di sini tanggal 31 Desember memonya untuk taksiran kerugian piutang. Maka kita isi taksiran kerugian piutang. Jurnal yang kita buat untuk taksiran kerugian piutang yaitu akun 6 bad debts expense di debit, sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu allowance for doubtful debt. Untuk angkanya kita hitung terlebih dahulu. Di sini dimintanya 2,5% dari saldo per 31 Desember. Kita lihat account receivable kita yaitu Rp566.325.000. Maka kita akan coba hitung account receivable-nya yaitu di sini sebesar Rp566.325.000. Sedangkan yang diminta yaitu 2,5%. Jadi kita hitung 2,5% dikalikan dengan Rp566.325.000, maka didapatlah Rp14.158.125. Tetapi kita harus memperhatikan yaitu ada allowance. Di sini allowance-nya di sebelah kredit Rp12.800.000. Maka hasil dari perhitungan tadi kita kurangi dengan Rp12.800.000. Jadi kita kurangi Rp14.158.125 dikurangi dengan Rp12.800.000. Maka didapatlah Rp1.358.125. Inilah yang akan kita masukkan angka di jurnalnya yaitu Rp1.358.125. Di sebelah debit untuk bad debts dan
bad allowance for doubtful debt, yaitu dengan jumlah yang sama di sebelah kredit. Setelah selesai bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Untuk dokumen nomor 21 sudah selesai. Kita masuk dokumen transaksi 22, yaitu bukti memorial 12.2. Maka kita input bukti memorial 12.2 untuk nomor 5. Nomornya nomor 5, tanggal 31 Desember. Penyusutan equipment, maka memo kita isi yaitu penyusutan equipment. Dengan jurnalnya, yaitu untuk penyusutan akun 6, depreciation expense di debit sebesar Rp1.375.000. Pastikan totalnya benar, tidak ada yang salah. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu equipment akumulasi depreciation sebesar Rp1.375.000. Ini ada kesalahan. Jadi pastikan angkanya benar. Rp1.375.000. Jadi di debit dengan kredit harus balance untuk membuat out of balance-nya menjadi 0. Apabila sudah sama, sudah sesuai angkanya, bisa kita record. Kita lanjut bukti memorial 12.2 yang ke-6 untuk nomor 6, yaitu gaji bulan Desember sebesar Rp10 juta akan dibayar tanggal 2 Januari. Jadi gaji bulan Desember kita isi untuk memonya dengan jurnal yang kita buat, yaitu akun 6, wages and salaries expense di debit sebesar Rp10 juta. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu untuk utang biaya akun 2, expense payable use account dengan jumlah yang sama Rp10 juta. Setelah selesai bisa kita record. Kita lanjut bukti memorial 12.3. Jadi di sini ada bukti memorial 12.3 untuk nomor 7. Maka nomor bukti kita isi BM 12.3 untuk nomor 7. Tanggal 31 Desember, yaitu pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar sehingga ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Jadi memo kita isi penutupan PPN income dan PPN outcome. Penutupan PPN income dan PPN outcome. Jurnal yang kita buat, kita lihat di trial balance PPN income. PPN income yaitu awalnya ada di sebelah debit. Ini kita tutup, pindah ke sebelah kredit. Sedangkan PPN outcome awalnya di sebelah kredit, kita pindah di sebelah debit ya di jurnalnya. PPN outcome di debit, jadi kita cari akunnya PPN outcome use account di debit sesuai dengan jumlahnya 100 sesuai dengan jumlahnya yaitu Rp143.375.000. Pastikan angkanya benar, kita input. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu PPN income sebesar PPN income-nya Rp110.822.000. Dan
Selisihnya minta dicatat ke dalam PPN Payable. Maka kita input PPN Payable, use account dengan jumlah selisihnya. Setelah selesai, out of balance menjadi 0, bisa kita record. Jadi bisa kita record apabila out of balance sudah menjadi 0. Kita lanjut bukti memorial 12.3, nomor bukti memorial 12.3 untuk nomor 8, yaitu memo untuk pajak penghasilan badan. Jadi memo kita isi, PPh badan. Untuk PPh badan ini yaitu tarifnya 0,5%. Kita coba hitung. Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran brutonya yaitu Rp561.500 peredaran bruto bulan Desember. Maka kita hitung Rp561.500.000 yaitu 0,5%-nya. Jadi kita hitung 0,5% dikalikan dengan Rp561.500.000. Maka didapatlah Rp2.807.500. Inilah yang akan kita buat jurnalnya, yaitu jurnalnya akun 9, income tax expense di debit sebesar perhitungannya Rp2.805.287.500 di sebelah debit, sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu income tax payable. Karena PPh badan kita pilih income tax payable 25, use account dengan jumlah yang sama, pastikan benar jumlahnya Rp2.807.500. Setelah selesai, out of balance menjadi 0, maka bisa kita record. Dan selesai, kita membuat jurnal penyesuaian untuk kasus UD Mawarkul. Setelah selesai kita membuat jurnal penyesuaian, lalu kita akan melihat hasil laporan keuangan di dalam MyYob Accounting. Yaitu untuk melihat laporan keuangan di dalam MyYob Accounting, kita pilih report. Lalu misalnya kita ingin melihat laporan keuangannya yaitu balance sheet atau neraca. Maka kita pilih standar balance sheet. Lalu kita pilih customize. Di sini 31 Desember tahun 2024. Sudah sesuai, kita pilih display. Jadi inilah balance sheet untuk kasus UD Mawarkul per 31 Desember tahun 2024. Bisa kita close. Lalu berikutnya, apabila kita ingin melihat laporan laba rugi atau profit and loss masih di dalam account ini, kita pilih profit and loss lalu customize. Untuk laporannya kita pilih dari 1 Januari tahun 2024 sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Maka kita display, inilah laporan laba rugi atau profit and loss statement Januari sampai 31 Desember tahun 2024. Lalu bisa kita close. Untuk yang berikutnya, yang biasa dibutuhkan yaitu yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Maka untuk melihat laporan arus kas, kita pilih banking, lalu kita pilih statement of cash flow, customize. Di sini kita pilih 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Nah, kita display. Inilah laporan arus kas atau statement of cash flow Januari sampai 31 Desember. Jadi sudah bisa terlihat. Apabila sudah
Bisa dilihat. Kalau kita ingin melihat laporan untuk 1 Desember bisa kita rubah. 1 Desember sampai 31 Desember. Maka bisa terlihat. Jadi ini tergantung yang diminta date from-nya. Bisa dari 1 Januari, bisa juga dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Jadi ini bisa terlihat. Untuk arus kas atau statement of cash flow bisa kita close. Itulah tadi cara input dokumen transaksi penyesuaian dan melihat hasil laporan keuangan kasus Udema Warkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.